Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Rahma dan teman-teman saya akan membahas mengenai materi pertemuan 7, yaitu standar akuntansi. Akuntansi merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan yang berfungsi untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan dan hasil operasional suatu perusahaan, agar laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait. Diperlukan adanya standar akuntansi yang konsisten dan dapat diandalkan. Di Indonesia, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang merujuk pada prinsip-prinsip yang telah diadopsi secara internasional seperti IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard, untuk memastikan keseragaman dengan standar global. Proses penyusunan standar ini terus disesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, standar akuntansi itu sendiri merupakan kerangka teori konseptual yang menjadi dasar dalam pelaksanaan teknik-teknik akuntansi. Standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat diterima secara umum dan dibandingkan antar perusahaan. Standar akuntansi berkembang di Indonesia dari mulai PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia, kemudian berubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, selanjutnya diubah menjadi PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan standar akuntansi juga berkembang di Amerika Serikat, yaitu yang tadinya GAAP atau General Asset Accounting Principles, kemudian menjadi APBS, yaitu Accounting Principle Board Statement, kemudian menjadi FASB Statement atau Financial Accounting Standard Board. Selanjutnya, sumber standar akuntansi. Sumber standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Standar ini ditetapkan oleh badan pembuat standar resmi yang dikenal dengan Standard Setting Body untuk memastikan keseragaman dan transparansi dalam laporan keuangan, memudahkan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Lutfi. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, pentingnya standar akuntansi. Terletak dalam beberapa hal, yaitu informasi keuangan yang jelas dan konsisten. Standar akuntansi memastikan laporan keuangan disusun secara konsisten sehingga informasi yang diberikan jelas dan mudah dibandingkan antara perusahaan. Yang kedua, pedoman kerja untuk akuntan publik, memberikan aturan dan pedoman yang jelas bagi akuntan publik dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan identitas ketentuan yang berlaku. Dasar bagi regulator, standar akuntansi menjadi acuan bagi regulator dalam mengatur perpajakan dan pengawasan ekonomi. Kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu landasan konseptual, kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, tingkat 1, pernyataan standar akuntansi keuangan, interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, di sini tingkat mulai teknis, peraturan pemerintah dan industri, pedoman atau praktis akuntansi industri. Yang keempat, praktik konveksi dan kebiasaan pelaporan yang sehat. Nah, di sini penyusunan standar akuntansi di Indonesia dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia. Proses penyusunannya terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang dihasilkan relevan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Tahapan tersebut antara lain identifikasi isu, draft, exposure draft, public hearing, finansialisasi. Terima kasih. Di sini untuk Baik di sini untuk hubungan standar akuntansi dan peraturan lain, profesi akuntansi sangat terkait erat dengan standar yang dibuat oleh badan standar seperti FASB dan peraturan yang diatur dalam GAPP serta kode etik ICPA
Beberapa aturan penting adalah akuntan tidak boleh menyatakan laporan keuangan wajar sesuai GAAP jika laporan tersebut tidak mengikuti standar dari FASB, APB, atau ARS, kecuali jika bisa dibuktikan bahwa mengikuti standar tersebut justru akan menyesatkan. Hubungan standar akuntansi dan peraturan lain menunjukkan keterangan erat antara standar akuntansi dan peraturan hukum atau pengawasan keuangan di Indonesia dari negara lain. Di Indonesia, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia membuat PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang lembaga keuangan mengadopsi PSK untuk perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau go public, memastikan laporan keuangan mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Saya Deswita Disti akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, lembaga terkait di USA juga memiliki peran yang berbeda dalam menjaga kualitas laporan keuangan, masing-masing dengan tanggung jawab spesifik sebagai berikut. Ada FASB atau Financial Accounting Standards Board bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi umum GAAP yang digunakan oleh perusahaan di sektor swasta. FASB menetapkan aturan yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan untuk memastikan keseragaman dan transparansi. Selain itu juga ada GASB atau Governmental Accounting Standards Board membuat standar akuntansi khusus untuk lembaga pemerintahan. GASB mengatur pelaporan keuangan untuk entitas pemerintah agar sesuai dengan prinsip dan kebutuhan pelaporan sektor publik. Lalu ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, merupakan organisasi profesi akuntan di Amerika Serikat yang berfungsi untuk mendukung dan mengembangkan profesi akuntansi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap anggotanya. Kemudian terakhir ada SEC atau Securities and Exchange Commission, badan pengawas pasar modal di AS di Amerika Serikat yang mengawasi penerapan standar akuntansi, memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar di pasar modal mematuhi aturan dan menjaga integritas pasar keuangan. Kemudian, penyusunan standar di Indonesia memiliki perkembangan yang penting dalam menciptakan sistem akuntansi yang akuntabel dan mendukung pasar keuangan yang dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1973, penerbitan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang menjadi acuan awal dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Lanjut lagi di tahun 1984, revisi PAI dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan dunia bisnis, memperbarui prinsip-prinsip yang ada agar lebih relevan dengan kondisi terkini. Kemudian 1994 diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, menggantikan PAI untuk memberikan pedoman yang lebih sistematis dan komprehensif dalam pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia. Sekarang terdapat dua jenis PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu PSAK yang konvensional dan PSAK yang syariah, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan baik yang mengikuti prinsip akuntansi konvensional maupun yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Penyusunan standar akuntansi di USA melibatkan pihak-pihak sebagai berikut. Ada kantor akuntan besar yang dikenal dengan Big Eight, kemudian ada juga American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, kemudian juga melibatkan Financial Accounting Standards Board atau FASB, ada juga Governmental Accounting Standards Board atau GASB, kemudian juga melibatkan SEC atau Securities and Exchange Commission, juga melibatkan American Accounting Association atau AAA, melibatkan juga Financial Executive Institute atau FEI, dan the Institute of Management Accounting, dahulu namanya National Association of Accountants atau NAA. Standar akuntansi saat ini di Indonesia mencakup beberapa jenis standar yang disesuaikan dengan berbagai jenis entitas dan tujuan pelaporannya, seperti SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang mengadopsi dari IFRS untuk harmonisasi internasional. Gunanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat dibandingkan secara global dan mengikuti standar internasional. Kemudian juga ada SAK umum yang digunakan oleh perusahaan publik atau terbuka yang ditandai dengan TBK, yaitu perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Kemudian juga ada SAK etap, diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik seperti perusahaan kecil dan menengah atau UKM yang tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti standar yang lebih kompleks seperti SAK umum. Lalu ada SAK syariah, digunakan untuk transaksi yang berbasis prinsip syariah, mengatur laporan keuangan bagi perusahaan yang bergerak di sektor ekonomi syariah seperti bank syariah atau perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya. Kesimpulannya adalah, standar akuntansi memainkan peran penting dalam menjaga keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Di Indonesia, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK di bawah IAI dengan mengikuti prosedur yang hati-hati dan mempertimbangkan masukan publik. Penyusunan ini telah berkembang dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pada 1973 hingga penerbitan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada 1994 yang kini mengadopsi IFRS untuk harmonisasi internasional. Berbagai jenis standar akuntansi yang ada seperti SAK umum, SAK etap, dan SAK syariah memberikan fleksibilitas sesuai dengan jenis entitas dan kebutuhan pelaporan, baik untuk perusahaan publik, entitas tanpa akuntabilitas publik, maupun perusahaan yang mengikuti prinsip syariah. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan perkembangan bisnis, peraturan hukum, dan standar internasional. Dengan adanya standar akuntansi yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat menjaga kualitas laporan keuangan yang pada gilirannya mendukung akuntabilitas dan perkembangan pasar keuangan di Indonesia. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.